Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan SDM. Apa pengertian perencanaan SDM? Pengertian perencanaan SDM, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Selanjutnya, pengertian perencanaan SDM menurut para ahli. Pertama ada menurut Mathis dan Jackson tahun 2001. Pada 2001, menurut Mathis and Jackson, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menurut Andrew A. Sikula yang mendefinisikan tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebagai sebuah proses dalam menentukan kebutuhan pegawai atau karyawan dan agar pekerjaan SDM tersebut sesuai dengan rencana organisasi. Yang ketiga, pada 1995 menurut Mondi dan Noe. Selanjutnya, menurut Mondi dan Noe 1995, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang menganalisis keadaan SDM yang bertujuan agar jumlah dan kualitas SDM dengan keterampilan yang sesuai terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkannya. Keempat, menurut Werther dan Davis. Pendapat ahli menurut Werther dan Davis tentang perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah rencana sistematis dalam memprediksi kebutuhan karyawan dengan ketersediaan untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya, proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Kedua, menganalisis kebutuhan pengembangannya. Terus, menganalisis laporan dan data sumber daya manusia. Keempat, merumuskan strategi perencanaan SDM. Terusnya, menetapkan rencana tindakan. Terusnya, pelaksanaan dan pengawasan. Terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Next, tujuan perencanaan SDM. 1. Memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia. Keempat, melengkapi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Next, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Faktor yang pertama ada pertumbuhan atau growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM? Next, yang kedua, perubahan atau change. Perubahan bisa terjadi kapanpun,
Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Ketiga, ada teknologi. Di era yang dominasi oleh teknologi ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan, mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah perencanaan SDM. Pertama, menilai kapasitas SDM saat ini. Contoh perencanaan SDM mengambil langkah awal dengan menilai karyawan Anda saat ini. Sebelum memutuskan untuk merekrut dan memperkerjakan karyawan, untuk kebutuhan perusahaan, penting untuk memahami talenta karyawan yang sudah dimiliki. Kembangkan skill inventaris untuk setiap karyawan Anda saat ini. Beberapa performance assessment bisa dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari meminta karyawan untuk mengevaluasi diri sendiri dengan kuesioner, melihat performance review sebelumnya, atau memakai pendekatan yang menggabungkan keduanya. Next, yang kedua, buat perakiraan kebutuhan SDM atau HR requirement. Setelah Anda mempunyai inventaris lengkap dari resource yang sudah Anda miliki, saatnya untuk memperkirakan kebutuhan di masa mendatang. Apakah perusahaan perlu meningkatkan jumlah SDM-nya? Apakah Anda perlu tetap mempertahankan staf Anda saat ini dengan meningkatkan produktivitas mereka melalui pelatihan? Apakah terdapat karyawan potensial di pasar? Ini SDM penting untuk menilai demand perusahaan akan karyawan yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dalam mengelola supply dan demand karyawan baru, inilah tim HRD. Perusahaan harus berhati-hati mengambil langkah dan keputusan. Cara terbaik untuk mencocokkan supply dan demand dengan membuat contoh perencanaan SDM menjadi rumit. Kembangkan rencana untuk menghubungkan demand perusahaan terhadap karyawan berkualitas dengan pasokan yang tersedia di pasar. Sebelum menerapkan rekrutmen karyawan, Anda bisa memilih untuk melatih karyawan saat ini dengan maksimal, atau Anda bisa menggabungkan kedua pendekatan dengan merekrut karyawan baru dan melatih karyawan saat ini.